Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, barusan kita menyaksikan video tentang pengerusakan sebuah rumah, yaitu di Kampung Tangkil RT 4 RW 1 Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 bulan 6 2025. Ya, sebelumnya kita semua sepakat jika hal ini harusnya tidak mesti terjadi. Itu dulu ya, satu. Yang kedua, kami disclaimer bahwasanya di sini kami hanya mereaksi video yang beredar di media sosial dan viral saat ini, dan kami tidak memihak dari pihak manapun, dan kami sendiri adalah seorang muslim. Dan hal seperti ini sebenarnya sangat disesalkan bisa terjadi gitu ya Lur ya. Itu satu dulu. Kemudian yang namanya pengerusakan itu dilihat dari sisi manapun sebenarnya tidak bisa dibenarkan ya. Baik itu dari aspek kehidupan bermasyarakat, baik itu dari aspek hukum, baik itu hukum negara maupun hukum agama. Perbuatan merusak barang orang lain itu tidak bisa dibenarkan ya Lur ya. Oke, nah ya kita berharap ke depannya hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi gitu ya Lur ya di lingkungan kita. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Sebuah bangunan yang berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, dirusak sejumlah orang. Pengerusakan bangunan diduga akibat digunakan untuk ibadah. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 27 Juni 2025. Massa memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Situasi saat ini sudah kondusif. MUI hingga Forkom Pimcam menyebut jika bangunan yang dirusak bukan gereja seperti yang dinarasikan dalam video yang beredar, melainkan sebuah villa atau rumah singgah. Yang dirusak itu bukan gereja. Berbeda seperti jadi supaya clear, tidak ada gereja dirusak. Kebetulan aja satu Muharram itu teman-teman kita yang muslim sangat semangat, lalu kemudian ada di tengah rai. Nah, itu sebenarnya yang pemicu yang utama. Kemudian ada komunikasi yang kurang dengan pemilik villa atau. Oke ya. Fix ya Lur ya, berarti ini bukan rumah ibadah ya. Rumah ibadah umat Kristiani, saudara-saudara kita, bukan ya. Jadi ini adalah sebuah tempat rumah biasa gitu. Kebetulan dibuat perkumpulan. Nah, perkumpulan kalau menurut keterangan yang kami terima sih itu buat kegiatan retreat selama liburan. Cuman mungkin ini momennya tidak tepat karena bertepatan dengan 1 Muharram. Ya tadi barusan di video sebelumnya kita sudah melihat gitu klarifikasi dari pihak pendeta ya. Nah, bahwasanya yang dirusak itu bukan gereja. Nah, jadi dari sini harusnya udah clear ya Lur ya. Jadi bukan rumah ibadah, karena nggak mungkin lah rumah ibadah dirusak ya. Karena beribadah itu kan di negara kita ini negara menjamin kegiatan ibadah, dan saya yakin orang-orang yang di Desa Tangkil, saudara-saudara kita itu tidak mungkin gegabah melakukan sesuatu pengerusakan tanpa ada sebab ya gitu Lur. Nah, jadi di sini kita ikut prihatin atas kejadian ini gitu kan. Nah, kita mungkin cari tahu gitu penyebabnya apa gitu ya Lur ya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Saya gubernur untuk melindungi semua. Siap. Gitu loh tugas saya itu. Kan Bapak tahu sikap saya dari awal sejak memimpin. Ya kan? Nah, kemudian Pak Yongki sekarang di Sukabumi. Sekarang di Hotel Fix, tapi rencananya hari ini tim dari Polsek kan melakukan pembersihan bersama dengan Babinsa, ada anggota di Koramil juga ya. Saya dari kirim videonya. Budi langsung untuk pembersihan, dan saya rencanakan hari ini Pak Yongkinya kembali ke lokasi. Oke, gini, saya rencana hari ini mau ke Sukabumi. Sekarang juga saya mau berangkat, ya kan? Serangkal mau berangkat, nanti Bapak dengan saya ngobrol di mobil. Boleh. Biar di perjalanannya cepat, ya. Saya hari ini ke Sukabumi, saya mau ke Tangkil hari ini. Oh, siap. Ya, biar masalahnya segera selesai. Tetapi yang paling utama bahwa perusakan itu terhadap rumah kan.
Betul. Bukan terhadap gereja. Bukan, betul. Ini kan yang rame perusakannya terhadap gereja. Betul. Oh. Ya kayak retret. Nah, gitu loh. Ya, mohon izin bicara boleh? Boleh. Jadi gini, biar sedikit lah prolognya itu. Oke. Ya. Jadi itu memang memang bukan gereja. Begini, Pak Yongki itu saudara bapak. Saudara istri saya. Saudara istri. Saya, almarhum. Oke, saudara istri. Dia profesinya apa? Ya orang petani lah, pekebun lah gitu. Dia punya kebun di Sukabumi? Tidak. Dia warga dari Minahasa. Ya. Dia orang Minahasa. Ya, jadi terus dia berpindah domisili jadi warga desa itu gitu. Oh, sudah lama pindah ke? Kalau pindah sudah 3 tahun. Oke, 3 tahun menjadi warga Tangkil. Profesinya di desa Tangkil apa? Membantu merawat, ya kan, merawat lokasi gitu Pak ya. Lokasi apa? Tempat yang sekarang saya tinggal, kami yang kemarin terjadi kejadian. Enggak, rumahnya rumah siapa? Rumah kakak saya. Jadi nggak kerja gitu loh. Oh, rumahnya rumah kakaknya bapak. Betul sekali. Oke. Kakaknya bapak punya rumah di situ. Betul. Kakaknya masih ada? Ada. Di Dia lagi keluar kota. Tapi tinggalnya di Tangkil? Tinggalnya di Jakarta. Oh, kakak bapak itu punya rumah. Betul. Di desa Tangkil. Betul sekali. Rumahnya ditungguin. Dijagain oleh. Udahlah, ditungguin, dijagain gitu kan, dirawat. Betul. Oleh Yongki. Betul. Yongki itu usianya berapa? Yongki itu usianya kalau nggak salah 50 tahun. Yongki itu orang Minahasa. Orang Minahasa. Dia adalah saudara dari istri bapak almarhum, ya kan? Karena dikasihlah pekerjaan lah, ngurus rumah, nungguin rumah di situ. Oke. Nah, jadi itu posisinya adalah bukan rumahnya Pak Yongki, tapi rumahnya saudara bapak yang hari ini tinggalnya tidak di Sukabumi, tapi di luar kota. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang ngumpul di situ itu, yang melaksanakan kegiatan ibadah itu siapa? Kebetulan kan ini libur sekolah Pak. Oh. Ya kan. Jadi anak saya kan punya komunitas di gereja gitu. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa Islam itu kayak pesantren kilat gitu. Oke, kan ya. harus dijelasin biar publik tahu. Kalau kayak bahasa gini, kalau kayak Bapak Presiden kita kan bicara kan retret gitu Pak ya. Nah, kita melakukan retret. Nah, tapi dalam bahasa Indonesianya lebih sederhana itu pembinaan mental lah, bintal Pak. Bahasa gitu, jadi Pak. yang di situ itu adalah berapa orang yang di situ? Kira-kira ada sekitar 34 anak-anak. 34 anak-anak. Anak-anak. Usianya SD, SMP, SMA. Oke, mereka itu lagi liburan. Lagi liburan. Status sekolah mereka di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Mereka lagi liburan di Tangerang. Nah, punya akses ke Pak Yongki lewat siapa? Karena anak saya ikut di situ, Pak. Jadi yang ikut retret di situ adalah anak-anak Bapak. Betul. Dari Tangerang. Betul. Kemudian ikutlah nginap sambil ngisi liburan, mengikuti pembinaan fisik dan mental, ya kan? Setuju. Di Tangkil Sukabumi. Betul. Di dalamnya ada kegiatan seperti orang Islam mengaji. Betul. Ada kegiatan ya. Ya kayak orang Islam baca Quran, kira-kira gitulah. sholawatan, marhabaan. Nah, kira-kira ya kan? gitulah, Pak. Ya kan kalau orang Islam begitu, tahlilan. Betul. Gitu loh. Ya kira-kira begitu. Nah, murid-murid pelajar ini di sana mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan rohani. Betul sekali. Maka di sana pasti bernyanyi. Betul. Karena bernyanyi kedengeranlah keluar. Disangkanya menjadikan rumah itu tempat ibadah permanen. Nah, itu. Oke Lur, sudah kita tonton video dari Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi dan pemilik rumah ya, gitu kan. Nah, memang benar ternyata itu bukan tempat ibadah. Ya sekali lagi Lur ya, kita tegaskan itu bukanlah tempat ibadah atau rumah ibadah umat Kristiani ya, saudara-saudara kita umat Kristiani. Nah, jadi jangan digoreng-goreng lagi ini Lur gitu. Jangan disebutkan ini tempat ibadah karena berita yang beredar itu adalah tempat ibadah gitu, pengerusakan tempat ibadah. Jadi kesannya tuh barbar banget gitu kan. Padahal lain gitu. Jadi iya mah pentingnya diklarifikasi teh gitu. Nah sebenarnya teh lain tempat ibadah dan mual mungkin orang Sunda, orang-orang kita, orang-orang Sukabumi ngaruksak tempat ibadah sieun atuh da kan dilindungi ku negara. Da ieu mah mungkin ada sesuatu yang tidak sinkron antara masyarakat
gitu ya. Nah, tadi kita dengar sendiri penjelasan bahwasanya ya mereka orang Tangerang, kemudian berlibur, melakukan aktivitas, kalau bahasa orang kita mah kayak pesantren kilat, kalau kata si bapaknya cenah gitu, melakukan aktivitas keagamaan. Mungkin ini momennya tidak tepat gitu, karena pas poe Jumaah, pas 1 Muharram gitu suganya. Nah, jadi aya semacam terjadi gesekan lah kemarin gitu. Ya, informasi yang kami himpun juga mereka sebenarnya sudah mengkonfirmasi dulu ke pihak RT gitu. Akan tetapi kalau memang yang dikumpulkan itu banyak, yang menurut kami ya tidak hanya cukup ke RT, harusnya ke desa ataupun ke pihak kepolisian setempat, ya polsek lah gitu minimal. Syukur-syukur bisa ke Polres, karena kegiatan menghimpun keramaian itu kan membutuhkan izin. Ya, mungkin itu sekedar masukan dari kami. Oke, coba kita lihat seperti apa sih kegiatannya. Yuk, video selanjutnya. Nah, bener kan? Itu kan di teras di dalam rumah, tapi di luar ya. Itu kan posisinya di lembur ya, di kampung. Kemungkinan ada warga yang merasa terganggu ya, siapa tahu di situ ada kergering gitu, lagi sakit, atau ada yang punya orok gitu kan. Itu kan apa ya, harusnya tata ruangnya gitu, tata kelola ruangnya lebih profesional. Seenggaknya kalau itu menimbulkan keberisikan, seenggaknya di ruangan yang memiliki peredam. Gitu ya. Ya, ini mohon maaf sebelumnya, sekedar masukan saja, karena ya walaupun sudah berizin, tetap gitu Bu, udah ngomong ke RT, tetap kan di situ ada masyarakat terdampak ya, lingkungan. Ya, pertama memang posisinya adalah pada saat itu 1 Muharram, terus kemudian yang kedua ke aspek sosialnya lebih kepada siapa tahu ada orangnya lagi sakit, ada orang yang lagi sakit gigi nih. Sok bayangkan jelema keur nyeri huntu, aya ngedenge kos kitu meureun kaganggu sugan. Ya mungkin merasa terganggu karena lagi sakit gigi misalnya gitu ya, atau punya anak kecil nih. Ya, yang tadinya bisa tidur jadi nggak bisa tidur. Ya, ini walaupun kegiatannya di siang hari, cuman ya kita harus saling menghargai lah. Ya, sesama umat beragama, terutama di Jawa Barat, itu harus saling menghargai. Jadi bahasa intoleransi teh eueuh sebenarnya, karena kieu ayo orang Sunda malah untuk dimimitian mah moal gitu ya. Ya, ini mohon maaf sebelumnya, bukannya kita membela ke salah satu pihak, tidak. Akan tetapi kita harus melihat aspek keseluruhan. Karena kalau nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api, tah gitulah kurang lebihnya nyalurnya. Oke, clear ya, berarti ini bukan tempat ibadah dan bukan tindakan intoleransi. Oke, leres lur. Lanjut, next video. Akur kan dengan tetangga. Ini akar ini siapa? Desa, dengan tetangganya akur biasa. Terus kenapa kemarin rame? Oh, bukan. Kemarin itu bukan kesalahpahaman, tapi kemarin itu masalah paham. Masalah paham. Masalah paham. Betul, Pak. Ini namanya di sini. Tinggal sini. Dari gereja mana? Mohon maaf ya, tangan saya. Gereja di sini. Di sini ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? Oh, GKI. GKI Bata ya? Oh, di Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya. Karena aku cari aja yang bisa. Kalau aku kan Manado. Kalau aku di Manado. Jadi kita keluar Manado, kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Bukan Pak, tapi hati putih banget. Biasanya orang Manado pada putih. Cucunya nih. Cucunya. Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Ada ininya, ada konselingnya. Penangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Ya. Gitu.
Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi itu nggak seberapa banyak, mobil saya rusak, gitu ya kan? Rusak nih. Ya kerusakan kayak gini nggak terlalu, tapi Saya ini yang ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Kan saya kan kalau kerusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu semua. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini nggak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat, ya Pak ya, ya ke aparat ke jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu, tugas gubernur kan itu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 100 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya dari polisi. Cukup kan? Selesai ya. Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan. Kebetulan saya mau kerja sama barangnya itu dengan para psikolog, para pelaku yang sedang dibawa ke ranah hukum, ya hukum berpihakkan bekerja secara objektif berdasarkan cek alat bukti. Dan tidak ada interseksi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya operasikan mendapat. 100 juta itu dari pribadi atau dari saya? Dari pribadi gubernur. Harapan ke depannya Pak? Kasih. Nggak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, Oke, alhamdulillah Lur. Dengan sangat gesit Bapak Aing langsung datang ke lokasi dan melihat langsung seperti apa itu kan bekas kejadiannya. Dan kita bisa lihat sendiri dari video yang barusan itu ada kebijakan dari Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk mengganti kerusakan dari properti yang rusak dari rumah tersebut ya sebesar 100 juta dari KDM pribadi. Ya kita sangat apresiasi. Pertama beliau sebagai gubernur bisa langsung on the spot ke tempat kejadian dan beliau langsung merespon dengan memberikan bantuan. Nah permasalahan hukum tetap berjalan dan itu diberikan wewenangnya kepada pihak berwajib. Dalam hal ini ya kepolisian ya Lur ya. Nah mungkin dari dulu yang bertanya-tanya itu pas terjadi pengerusakan kan ada aparat nih. Ya jangan salah sangka dulu. Kemungkinan besar aparat itu kan cuman ada 2 orang apa 3 orang. Ya kemungkinan kalau nggak ada aparat itu bisa lebih parah. Nah jadi dengan adanya aparat, jadi situasi bisa lebih kondusif dan kemungkinan mereka datang itu setelah terjadi. Mungkin ada warga yang melaporkan. Nah pas mereka datang sedang terjadi nih gitu. Yang penting mereka itu kehadirannya untuk memantau. Karena untuk mengendalikan massa yang segitu banyak itu juga dibutuhkan pihak berwajib yang tidak sedikit gitu loh. Jadi jangan salah sangka dulu dan jangan salah persepsi dulu tentang hal ini. Kita melihatnya dari sudut pandang bahwasanya kejadian bisa jadi lebih parah, lebih chaos kalau tidak ada aparat
ya baik itu polisi maupun TNI ketika kejadian ya Lur ya. Oke, video terakhir Lur, kita lanjutkan. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Oke Lur, ya penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan ada 3 hal yang akan dilakukan. Pertama, proses hukum tetap berlanjut. Lalu kemudian KDM akan menurunkan psikiater ya, psikolog gitu dari Pemprov. Dan terakhir beliau memberikan bantuan senilai 100 juta untuk mengganti kerusakan. Nah, kita sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, terutama di bagian yang beliau mau gitu ngerogoh kocek pribadinya, duit pribadinya 100 juta lain saletik, bukan sedikit gitu kan. Nah, itu untuk mengganti kerusakan. Nah, ini kita sepakat untuk mengapresiasi. Kemudian dari video yang udah kita reaksi ini dari awal sampai terakhir, itu ya kita setuju jika apapun itu, satu ya, apapun itu tidak dibenarkan untuk melakukan pengerusakan. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, kita juga setuju jika kegiatan apapun gitu ya, sebenarnya karena kemungkinan di sini ya ada kegiatan sebenarnya bukan keagamaan ya, mungkin ya tadi kan penjelasannya adalah retreat. Nah, terus ada doa pagi kan. Nah, kebetulan kan saudara-saudara kita umat Kristiani itu kan melakukan berdoa itu dengan bernyanyi. Nah, mungkin bernyanyi ini bisa lebih diperhatikan lagi masalah dampak lingkungannya, karena situ kan ada suara drum juga, ada suara-suara alat musik ya. Harusnya menggunakan ruangan yang memiliki peredam. Ya, ini saran dan masukan saja dari kami dan tidak ada mendiskreditkan pihak manapun. Ya, di mata kami intinya harus ada keseimbangan, harus ada balancing antara dua belah pihak. Ya, jadi kita bicaranya di sini bukan masalah agamanya ya, Lur. Keyakinan, apalagi ya, keyakinan itu hak masing-masing. Cuman dalam prakteknya kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kita sangat yakin jika hal ini tidak sampai mengganggu, tentu tidak ada reaksi dari masyarakat setempat. Nah, begitupun sebaliknya apabila
kita yang sudah memiliki izin, dalam hal ini pihak yang melakukan kegiatan tersebut, tetap harus menghargai lingkungan sekitar. Ya, gitu ya Lur ya, buat siapa saja nih. Jadi buat siapapun gitu. Nah, ketika ingin melakukan sebuah kegiatan yang kebetulan menghadirkan kebisingan gitu kan, ya orang hajat juga sama gitu, harus ada izin gitu, amdal ya bahasanya itu. Jadi ngomong ke tetangga sekitar bahwasanya nanti ada acara anu gitu, kemudian bicara ke pihak RT setempat, ya desa lebih bagus gitu ya, pihak kepolisian, nah itu lebih perfect lagi, biar nanti ada dijagain gitu kan, nah, biar dipantau, biar lebih kondusif lah. Nah, ini mungkin pembelajaran ya, kedepannya kita berharap hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi, karena jujur aja di Indonesia ini isu-isu tentang keagamaan itu sangat-sangat gampang sekali untuk digoreng gitu ya. Nah, digoreng. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menunggangi hal ini dan akan menimbulkan kericuhan yang bisa jauh lebih besar. Nah, alhamdulillah Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi itu langsung on the spot ke lapangan melihat langsung. Nah, mudah-mudahan dengan konsep seperti ini yang dijalankan oleh KDM, dan beliau sendiri berjanji akan memantau proses ini sampai dengan selesai. Ya, kita semua berharap semoga kedepannya hal seperti ini, satu, tidak akan terjadi lagi. Kemudian yang kedua, kita harus betul-betul bisa bijaksana gitu dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai kita terbawa oleh arus gitu ya, berita yang seliweran. Kita cross check ya, kita cek and recheck dulu sebenarnya seperti apa yang terjadi. Oke Lur? Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Kami mohon maaf apabila ada fakta data dari narasi kami yang masih belum tepat. Semoga dulur semua sehat selalu, berkah selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Selamat Hari Bayangkara bagi seluruh keluarga kepolisian Republik Indonesia. Pagi hari ini saya udah dandan rapi untuk jadi inspektur upacara, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolres Palabuhan Ratu, dan seluruh jajaran yang sudah bertindak cepat. Tadi malam berdasarkan informasi yang saya terima, sudah ditetapkan 7 tersangka perusakan rumah Ibu Nina yang berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan proses hukumnya akan berjalan dan kita kawal, dan saya minta masyarakat untuk kembali hidup tenang, tentram, dan saling menghargai serta saling menghormati. Salam untuk semuanya. Mari kita jaga negara ini dengan spirit toleransi, menghormati kebebasan beragama dalam setiap kehidupan kita. Salam hormat untuk semuanya. Hatur nuhun.